itu di sini juga mahal ya sebenarnya biaya hidup ya. Makanya itu aku bilang kalian dari dulu itu ya, dari video-video kemarin itu bahwasannya kamar kalian, tapi kalau misalnya mau lebih ya itu mereka akan mukanya becut ya, dan mereka tuh bakal nggak suka. Dan kalau mereka nggak suka ya, bisa saja nanti kalian dilaporin sama orang yang sudah memberikan kalian kerja di Jerman ini gitu. Jangan juga kalian itu mengikuti gaya hidup teman-teman kalian sesama orang Indonesia yang misalnya terlalu foya-foya dengan uang ya, padahal kalian pun uangnya pas-pasan, hanya bahkan kurang gitu loh. Jadi kalian itu harus pintar-pintar lah di sini ya, di Jerman ini bagaimana untuk bisa bertahan gitu. Masalah kerjaan lagi nih ya, ada kenalan aku ya, dia udah dokter PNS ya di Medan sana. Lalu dia coba lah di sini namanya program Ausbildung atau program apa itu ya. Terus ya sampai, tapi di bagian dokter juga ya, bagian kedokteran gitu, bagian kesehatan gitulah. Terus begitu dia sampai Jerman, dia itu cuman dijadikan asisten dokter ya, dan itu pun sebagai asisten dokter ya, dia jarang megang pasien ya, dia juga disepelekan gitu sama seniornya. Jadi kalian walaupun kalian udah dokter ya, dokter umum di Indonesia, kalau misalnya kalian melamar di sini belum tentu kalian bisa langsung megang pasien gitu loh, maksud aku. Jadi kalian itu harus siap-siap untuk mengalami hal itu loh teman-teman. Lalu ya teman, kalian itu juga akan menghadapi kesulitan dalam hal makanan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian itu rindu akan makanan Indonesia ya, pasti harga barang pokok ya untuk makanan kita itu jauh lebih mahal daripada makanan orang sini. Contohnya aja kalau misalnya kalian beli ikan teri ya di Asian Shop itu jauh lebih mahal ya. Itu cuma seumprit aja bisa harganya 2 euro. Dan kan ikan teri, daun pisang aja lebih mahal juga. Padahal kita di Indonesia itu kan tinggal ngambil aja dari belakang rumah, kan tinggal tebang. Dan kayaknya terus buat sesuatu yang dari pohon pisang, dari daun pohon pisang itu. Jadi aku saranin di sini juga kalian mengenai makanan agar kalian itu juga membiasain diri dari Indonesia untuk tidak memakan nasi ya, agar nantinya ketika kalian berada di Jerman kalian juga udah terbiasa untuk tidak memakan nasi di Jerman ini. Jadi kalian udah terbiasa makan roti, dan rotinya ini juga ada macam-macam ya teman-teman. Nggak semua roti ya itu taste-nya cocok ke lidah kalian ya. Jadi pandai-pandai kalian, ada juga sini baguette ya teman-teman. Aku tuh suka banget makan baguette yang rasa bawang putih, yang ada aroma bawang putihnya, dan aku suka makan itu. Mungkin bisa jadi saran lah buat kalian kalau misalnya kalian pengen makan roti ya. Lalu masalah apa lagi ya teman-teman di sini yang harus kalian perhatiin itu ketika kalian udah sampai di Jerman, masalah tetangga gitu ya teman-teman. Di sini kalau misalnya party itu ya teman-teman, kalian itu nggak bisa sampai jam 12 malam, hanya sampai jam 11 malam kan sini hanya bisa buat party dengan musik keras. Kalau misalnya kalian udah lewat jam segitu buat musik keras, dan siap-siap aja polisi akan ngedor pintu rumah kalian, karena di sini siapa yang terganggu boleh melapor, dan kalian yang mengganggu bisa saja masuk penjara gitu loh. Ataupun kalau misalnya kalian keras kepala untuk dibilangin ya, walaupun polisi sudah datang, kalian bisa aja dibawa ke kantor polisi gitu. Jadi di sini kalau misalnya udah diperingatin sekali sama seseorang, dan itu harus betul-betul diambil ya, dibawa serius gitu loh, jangan dibawa main. Apalagi yang bersifat larangan gitu ya, kan nggak kayak di Indonesia ya, kalau misalnya kita larang justru malah dilanggar. Beda di sini kalau misalnya dilarang ya dilarang gitu loh. Jangan pula peraturan dibuat untuk dilanggar, bukan ya, ini bukan Indonesia, jadi ikutin peraturan yang ada gitu. Oh ya, mengenai tempat tinggal ya teman-teman, kalian ini kan bakal dikasih ya antara
dikasih atau enggak tempat tinggal untuk kalian. Ya kalau misalnya kalian dikasih ya teman, kalau kalian pengen bawa teman untuk nginap di tempat kalian itu harus betul-betul komunikasi, ya kasih tahu ke pemilik teman itu, yang pemilik kamar itu, kalau misalnya teman kalian itu mau datang ya tinggal di kamar kalian. Jadi dan itu pun gak bisa lama-lama ya, itu maksimal itu 2 hari ya mereka mau kasih izin tinggal untuk nginap di kamar kalian. Tapi kalau misalnya mau lebih ya itu mereka akan mukanya becut ya, dan mereka tuh bakal nggak suka. Dan kalau mereka nggak suka ya bisa saja nanti kalian dilaporin sama orang yang sudah memberikan kalian kerja di Jerman ini. Terus ya kan teman-teman, di sini juga masalah kerjaannya. Orang Jerman sini itu sangat produktif ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian itu ketika kalian sudah berada di area kerjaan terus kalian main-main HP. Gak ada istilah itu ya. Ataupun kalian melihat Facebook kalian karena kangen keluarga ataupun pengen komunikasi sama teman ya, di saat jam kerja itu gak ada. Jadi sini betul-betul produktif ya teman. Jadi nanti chefin itu, jadi si chefin ini ya atau bos kalian itu ya akan mencek selalu kerjaan kalian, baik itu lewat komputer ataupun lewat tulisan tangan ya. Macam aku waktu itu BFD ya, aku di sebulan pertama aku nggak tahu lah kalau bahwasannya aku tuh harus mencatat apa yang sudah aku lakukan gitu loh. Terus di bulan berikutnya dia nanya, Sri, selama ini tuh udah kamu catat nggak apa yang sudah kamu lakuin? Enggak, aku bilang gitu sama dia ya kan. Gak ada yang ngasih tahu aku, bilang gitu sama dia. Oke, jadi mulai saat ini saya kasih kamu buku ini ya, kasih buku laku sama dia ya kan. Terus kamu mencatat apa yang sudah kamu kerjain ya, dan apa yang sudah kamu dapat dari proses BFD ini, katanya gitu ya kan sama aku. Udah, jadi saat itu juga aku mencatat apa yang aku lakukan itu, dan mencatat apa yang sudah aku lakukan itu detail ya, harus detail. Jam berapa aku ke kamar pasien, jam berapa aku keluar dari kamar pasien, terus jam berapa lagi aku berinteraksi lagi sama pasien lainnya gitu. Terus jam berapa lagi aku bantu kawan-kawan aku lainnya ya gitu. Terus jam berapa lagi aku bawa pasien jalan-jalan gitu ya. Pokoknya semua serba catat, serba dokumentasi ya. Gak ada di sini istilahnya hanya cuman ngomong gitu, gak ada. Jadi sini coba harus dokumentasi semua lewat komputer ataupun lewat tulisan, harus tetap komunikasi, dan kalian itu juga harus tetap juga saling tukar pikiran gitu sama bos-bos kalian gitu lah, biar kalian itu tetap bertahan dan tetap akan terus dipromosikan gitu posisi kalian gitu. Karena kalau tanpa dokumentasi ya kalian itu bakalan susah untuk bertahan ya. Oh ya, satu lagi nih ya. Terakhir, kalau kalian di Jerman itu siap-siaplah kalian diganggu ya. Karena di sini juga banyak orang Jerman sendiri tertarik dengan orang Asia, cowok sama cowok, cewek sama cewek itu lumayan banyak ya. Jadi kalaupun kalian punya keluarga di Indonesia ya ataupun nggak punya, kalian harus mikir 2 kali apakah kalian akan merubah jalan hidup kalian dengan menyukai sesama jenis kalian, ataupun kalian akan tetap menyukai lawan jenis kalian. Jadi kalian itu harus putusin diri sendiri ya. Pikirin akibatnya apa kalau misalnya kalian merubah jalan hidup kalian gitu loh. Di sini maksudku dari seharusnya menyukai lawan jenis jadi sukanya sesama jenis gitu. Karena di sini itu banyak ya teman-teman, dan itu tidak tabu lagi untuk lihat
seperti itu ya, tidak tabu lagi, itu udah hal yang umum ya, bukan lagi rahasia. Jadi di Jerman itu juga diterimanya diterimanya sesama jenis itu dari tahun 2017. Jadi itu udah nggak tabu lagi bagi mereka ketika misalnya ada seseorang yang tadinya normal, dia itu menyukai lawan jenis, terus tiba-tiba menyukai sesama jenis, itu udah normal di sini. Jadi aku harap kalian enggak seperti mereka-mereka yang sudah misalnya dari normal menjadi abnormal gitu ya. Tapi di sini bukan berarti aku benci sama mereka atau tidak suka sama mereka yang menyukai sesama jenis mereka gitu loh. Di sini cuman aku kasih tahu kalian aja, peringatin kalian aja, hal itu aja ke kalian agar kalian itu siap-siap aja kalau misalnya ataupun keluarga kalian siap-siap kalau misalnya kalian itu berubah total gitu loh, dari yang normal menjadi abnormal gitu ya.